Shalom kekasih Tuhan. Shalom jemaat Roh Jajak, juga kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita mencari wajah Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Engkaulah kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau juru selamat, Engkau damai sejahtera, Engkau Allah yang setia. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu, tak pernah terlambat sedetik pun. Kasih setia-Mu selalu baru setiap hari dalam hidupku.
dalam hidup kami. Syukur, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik. Engkau penyembuh, Engkau pemulih, Engkau penyelamat, Engkaulah kekuatanku, perlindunganku, pertolonganku, pembelaku, ya Tuhan. Sungguh hikmat-Mu menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Kau yang terutama dalam hidupku. Yesus, Yesus, Yesusku, Tuhanku dan Rajaku. Kau ku sembah, Kau ku puja, Kau ku agungkan, Kau ku muliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Bersabda buat kami Tuhan, kami butuh hikmat-Mu. Hikmat-Mu adalah kekuatan kami, hikmat-Mu adalah pertolongan kami. Hikmat-Mu membuat kami berjalan dari satu kesempatan kepada kesempatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kami percaya Tuhan adalah setia menggenapi janjinya dan firman-Nya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Satu ayat di malam ini kita belajar dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Dalam terjemahan baru ditulis judulnya Hal yang Kudus dan Berharga. Saya akan bacakan dalam dua versi malam ini. Yang pertama terjemahan baru, yang kedua saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, saya akan coba baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Judulnya di sini, orang-orang yang tidak pantas mendalami ajaran tentang hal-hal rohani. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti anjing, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan melemparkan hikmat atau pengalaman rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi, karena mereka hanya menginjak-injaknya. Ada dua binatang disebutkan di sini, yaitu anjing dan babi. Anjing dapat berkonotasi positif karena anjing menggambarkan kesetiaan, tetapi anjing juga bisa menggambarkan hal yang negatif, ya, karena dia kotor, dia najis. Namun kalau babi selalu berkonotasi hal yang negatif, yaitu najis. Kalau orang Ibrani bilang itu low kosher, ya, tidak pantas, ya, tidak pantas dimakan misalnya, ya. Dan kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah berjumpa dengan orang, bercakap-cakap dengan orang, dan kita berbagi nasihat, berbagi pengalaman. Namun sayangnya ada orang-orang tertentu ternyata bebal. Bukan hanya bodoh, tapi bebal. Bodoh itu masih bisa diberitahu, tapi bebal itu seringkali sok tahu. Banyak orang pintar, tapi bebal. Ya, mungkin contoh hari-hari ini, dibilang pakai masker, dibilang jaga jarak. Tapi hari-hari ini banyak orang ya berjubelan, ya, diberi dana bantuan dari pemerintah. Ternyata bukan untuk membeli
hal-hal yang pokok, yang utama, tapi malah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting menurut saya. Ya, misalnya beli baju berjubel-jubel, ya baju itu penting, ya. Dan saya punya banyak teman pengusaha garment. Saya bersyukur usaha mereka diberkati. Ya, hari-hari ini garment tetap eksis walaupun tidak seperti tahun lalu. Namun hikmat Tuhanlah yang memampukan kita bisa menahan diri membeli hal-hal yang mendesak, bukan saja yang penting. Penting itu betul-betul penting, tapi mendesak itu jauh lebih penting daripada sekedar penting. Nah, kekasih Tuhan, waktu kita bercakap-cakap dengan orang lain, berdiskusi, kadang-kadang kita berbagi nasihat, ada orang-orang yang bebal, sudah tahu tapi nekat. Dan kalau kita beri nasihat kepada dia, malah terjadi pertengkaran. Ada orang yang keras hatinya, ada orang yang bebal hatinya. Stop berargumen dengan mereka, stop memberi nasihat kepada mereka, minta hikmat Tuhan. Kadang-kadang lewat contoh, lewat peristiwa, lewat hal-hal yang mengagetkan mereka, mengejutkan mereka, tidak pernah mereka sangka-sangka, baru mereka bertobat. Kekasih Tuhan, bagian kita adalah membagikan tentang Yesus Kristus adalah Allah, Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Bagikan pesan-pesan kerajaan Allah, bagikan pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita lewat firman-firman Tuhan, dan berikan nasihat kepada mereka. Namun ketika mereka tidak menerima nasihat kita, bukan berarti kita harus menasihati berkali-kali. Jangan buang mutiara ke mulut babi, pasti akan dimuntahkan, karena itu bukan makanannya. Jangan berikan nasihat kepada orang-orang yang bebal, sok rohani. Bahkan kita berikan pengalaman-pengalaman rohani, kita berikan kesaksian-kesaksian hidup, mereka bebal. Ya, mereka tahu Tuhan tapi mereka tidak kenal Tuhan. Malam ini minta hikmat Tuhan di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Saya percaya kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat lewat otoritas Tuhan, wibawa Tuhan dalam hidup kita, memberikan nasihat, dan yang terutama menjadi pemberita kerajaan Allah untuk semua orang. Mari kita berdoa bersama. Malam ini Tuhan, kami berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi kami, biarlah penuh dengan damai sejahtera, kemurahan, lemah lembut ketika kami memberi nasihat kepada orang lain. Bahkan kami mencoba untuk memberi nasihat kepada orang-orang bebal. Dan tolong kami Tuhan, ketika mereka kami beri nasihat, biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu yang dinyatakan. Kami berdoa, biarlah para kekasih Tuhan yang berdoa bersama dengan kami, baik jemaat Roh Jajak maupun kekasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, kami berdoa, hikmat Tuhan yang melampaui akal pikiran, melampaui akal budi, ada di dalam kehidupan kami. Waktu kami membaca firman-Mu, kami merenungkan, mendengarkan firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami bukan menjadi orang yang jago debat, bukan menjadi orang yang jago argumentasi, tapi kami mau menjadi orang yang persuasif, memberitakan firman-Mu, memberitakan kerajaan-Mu, memberitakan nasihat-nasihat-Mu dengan cara yang lemah lembut. Dan kami percaya hikmat Tuhan yang memampukan kami, hikmat Tuhan yang menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan pasti beri hikmat buat kami semua. Dan kami berdoa, kami butuh hikmat-Mu selalu. Bagi yang kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat bukan sekedar kepandaian, hikmat berbicara mengenai pribadi Allah sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Kami bersyukur, kami berdoa, negeri Indonesia mengalami pemulihan. Dan biarlah hari demi hari di bulan Mei ini yang akan berlalu, kami percaya pertolongan Tuhan semakin dahsyat buat Indonesia. Tuhan memberi hikmat buat Presiden Jokowi bersama para stafnya dan semua orang yang terlibat di dalam melayani bangsa negeri ini, aparatur sipil negara maupun aparat militer, semuanya gotong royong, tolong menolong,
bahkan sampai ujung-ujung daerah, pelosok-pelosok yang terpencil sekalipun, semua bantuan dari pemerintah akan turun. Dan kami berdoa tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal yang disalahgunakan ketika bantuan-bantuan itu disampaikan kepada masyarakat. Kami berdoa biarlah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang tertib, disiplin, dan kami buang pemikiran Indonesia terserah. Kami percaya Indonesia bangkit kembali, dan kami percaya Indonesia pulih kembali. Kami bersyukur, kami berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa para kekasih Tuhan yang ada di rumah berdoa berharap bersama dengan kami bahwa rumah kami aman, tetangga kami aman, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, pencurian, perampokan, pembegalan. Bahkan ketika kekasih Tuhan sedang bekerja di pabrik, di perusahaan, di toko, di apotek, di toko-toko yang lain, kami berdoa, Tuhan tolong, biarlah para pemimpin perusahaan, pemimpin toko, juga para karyawannya, tolong menolong, melayani customer mereka dengan terbaik. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berseru kepadamu Tuhan. Biarlah negeri Indonesia mengalami pemulihan dan perekonomian Indonesia mengalami pemulihan pula. Industri-industri mengalami pemulihan. Dan kami berdoa, biarlah para pengusaha Tuhan berikan hikmat, pertolongan, kekuatan untuk dapat menjadi fasilitator berkat Tuhan buat para karyawannya. Kami berdoa, kami bersyukur. Demikian pula kekasih Tuhan yang ada di luar Indonesia. Kami berdoa mereka kuat, mereka teguh, mereka bertahan, sekalipun harus tetap di rumah. Kami percaya pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kreativitas dari Tuhan turun atas mereka untuk tetap berkarya dengan maksimal. Kami bersyukur, kami berdoa, dan malam ini dimanapun kekasih Tuhan berada, jadilah sehat, jadilah kuat, biarlah hikmat Tuhan memenuhi saudara. Dan sekarang angkat kedua belah tanganmu, terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Hikmat Tuhan ada pada saudara. Tuhan Yesus memberkati.